Iskandar Idrus ungkap alasan ia dikeluarkan usai mundur dari jabatan Ketua DPW PAN Maluku Utara. Mantan Ketua DPW PAN Maluku Utara Iskandar Idrus mengatakan, pemecatan dirinya dari PAN diduga ada keterlibatan Nita Budi Susanti. Pasalnya alasan yang dicantumkan DPP PAN dalam SK pemberhentian sangat subjektif, bahkan dinilai secara faktual sangat sulit dibuktikan keabsahannya. Menurutnya, tugas-tugas kepartaian sudah dilaksanakan sepenuhnya, di mana sebelumnya ia sudah melakukan perekrutan saksi-saksi di Maluku Utara. Hal itu dilakukan lantaran kapasitasnya sebagai Bacalek DPR RI untuk Pileg 2024, sebagaimana yang dikampanyekan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan saat menghadiri Rakerwil yang dilaksanakan di Kota Ternate belum lama ini. Ia juga mengaku pasca pengunduran diri sebagai ketua, ia sempat berkomunikasi dengan Sekjen DPP PAN. Namun komunikasi tersebut bersifat privasi dan di luar kepentingan partai. Hal tersebut kaitannya dengan sikap Nita Budi Susanti dengan suaminya Viva Yoga Mauladi. Ia bahkan mengaku pernah ditelepon oleh Nita Budi Susanti dengan nada tinggi atau marah. Dalam percakapan itu, Nita Budi Susanti marah karena Iskandar Idrus tidak mendampinginya saat berkunjung ke Kota Ternate beberapa waktu lalu bersama dua putra kembarnya, di mana ia diminta untuk berpihak dengan Nita Budi Susanti kaitannya dengan polemik kesultanan. Sama halnya yang diminta Viva Yoga Mauladi dengan kapasitas sebagai Waketum DPP PAN. Selain itu, munculnya nama-nama Bacalek DPR RI yang diusung DPP PAN terjadi di luar sepengetahuannya. Bahkan sebelum dilakukan pemecatan, ia tidak pernah menerima surat teguran seperti SP1, SP2, dan SP3, melainkan diberikan langsung SK pemberhentian dari DPP PAN. Sejauh ini soal komunikasi, pasca saya menyampaikan surat pengunduran diri, saya sempat berkomunikasi dengan Sekjen DPP untuk memberikan beberapa informasi ke Sekjen DPP. Nah, dalam pembicaraan saya dengan Sekjen DPP, ada beberapa hal sebetulnya yang menurut saya ini menjadi ruang privat yang coba ditarik masuk dalam urusan partai, yang dalam konferensi pers saya sebelumnya ini belum saya buka sebetulnya. Nah, apa yang saya sampaikan ke Sekjen itu kaitannya dengan sikap Ibu Nita Budi Susanti dengan suaminya yang jauh sebelum ini pada saat bulan puasa sebelum saya mundur dari Ketua DPW, saya pernah ditelepon oleh Ibu Nita Budi Susanti dan dengan nada yang agak marah ke saya kaitannya dengan kunjungan beliau ke Ternate dan saya tidak mendampingi beliau gitu. Itu ditelepon secara pribadi saya, kemudian meminta ke saya secara pribadi dalam kapasitas Ketua DPW untuk berpihak ke beliau dalam urusan konflik kerajaan. Konflik kesultanan saya diminta secara pribadi untuk terlibat dan berpihak ke Ibu Nita Budi Susanti. Begitu juga suaminya meminta hal yang sama ke saya untuk berpihak ke Ibu Nita. Nah, ini yang menurut saya sebetulnya yang tadinya saya tidak mau membuka ini ke ruang publik soal urusan-urusan ini. Itu sudah saya sampaikan ke Sekjen karena saya menganggap ini urusan yang agak privat di luar di luar urusan kepartaian. Tetapi karena surat ini sudah ada, maka per hari ini saya juga menyampaikan saya dipaksa untuk mendukung Ibu Nita Budi Susanti kaitannya dengan polemik yang ada di kerajaan, dan menurut teman saya ini sesuatu yang di luar nalar saya, ini di luar dari logika politik saya gitu, karena menurut saya partai tidak ada urusannya dengan polemik yang ada di kerajaan. Kenapa saya dalam kapasitas ketua partai waktu itu mau ditarik-tarik masuk di urusan polemik kerajaan? Nah, ini yang kemudian tadi saya sampaikan bahwa yang sejauh ini kita sudah berbuat baik ke masyarakat saja masih ada hal-hal negatif yang muncul di pikiran masyarakat, apalagi kita mau ikut terlibat menghadirkan polemik di tengah-tengah masyarakat di urusan yang bukan menjadi kewenangan kita.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.